Guys, katanya ini adalah kata-kata daripada diplomat Singapura, iaitu Tiongkok tidak akan berani untuk menyerang Indonesia. Kerana apa guys? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mention satu lagi video daripada Inside Militer. Kini subscribernya adalah 116,000 orang guys. Sangat banyak guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer. So tajuk yang kita hendak reactionkan ialah katanya gila. Diplomat Singapura ungkap alasan China tak berani dengan Indonesia. Kenapa Tiongkok tidak berani dengan Indonesia guys? So di video inilah kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh diplomat Singapura itu. Jom mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Inside Militer. Diplomat Singapura ungkap. Bangunkan macam tidur, diplomat Singapura ungkap alasan Tiongkok China takut perang dengan Indonesia di Natuna Utara. Laut Natuna Utara memang disebut salah satu kawasan yang cukup panas lantaran perebutan wilayah antara negara, termasuk Indonesia, tak hanya Malaysia dan negara tetangga Cina, juga pernah beberapa kali ketahuan menyelonong di wilayah Laut Indonesia, tepatnya di Kepulauan Natuna. Melansir dari South China Morning Post, karena kedekatan itu Cina pernah diperingati oleh mantan diplomat Singapura, Konsor Mahbubani. Menurut SCMP, Mahbubani mengatakan bahwa belum ada negara anggota menyatakan keinginan untuk bergabung dengan kelompok negara dengan AS Jepang, India, dan Australia untuk melawan pengaruh Cina di kawasan itu. Tetapi untuk mempertahankan status quo saat ini, kita perlu berhati-hati dalam masalah dari kedaulatan. Atas Kepulauan Natuna di bagian selatan, Laut Cina Selatan, Kepulauan Natuna adalah rumah bagi daerah penangkapan ikan tradisional Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan itu menjadi pusat ketegangan antara Cina dan Indonesia. Penjaga pantai Indonesia juga telah berulang kali mendeteksi kapal penangkap ikan Cina yang dikawal oleh kapal penjaga pantai mereka melanggar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di sekitar Pulau Natuna. Sebuah kapal penelitian Cina sering muncul di perairan Indonesia. Kapal itu juga tidak menyalakan perangkat navigasi dan bertindak mencurigakan. Cina telah mengklaim bahwa perairan sekitar Pulau Natuna adalah daerah penangkapan di tradisionalnya dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi bilateral, menegaskan klaim Cina tidak berdasarkan dan tidak memiliki alasan untuk bernegosiasi. Indonesia telah menegaskan posisinya untuk tidak mengakui fitur ataupun dalam 9 garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan. Pejabat pertahanan Indonesia juga telah menyebutkan skenario yang terburuk, Cina mengirim pasukan untuk mendarat di Kepulauan Natuna. Itulah sebabnya. China mengirim pasukan daratnya untuk berlabuh ataupun untuk mendarat di Kepulauan Natuna guys. Sampai begitu sekali ya China mahu kawasan Natuna tersebut. Sampai begitu sekali guys. Indonesia terus-menerus mengerahkan kapal perang jet tempur dan peralatan pengintai berpatroli di wilayah sekitar. Sementara Indonesia secara aktif memobilisasi angkatan lautnya untuk berpatroli, ada alasan untuk khawatir bahwa Cina akan terus mengambil tindakan pemaksaan wilayah yang disengketakan. Demikian kata pakar Atriandi Supriyanto dari Universitas Nasional Australia. Dia khawatir pengakuan Indonesia itu terbatas, cepat atau lambat. Indonesia mungkin harus mempertimbangkan kerjasama militer dengan AS untuk menahan pengaruh Cina. Maknanya Indonesia kena juga bekerjasama dengan Amerika Serikat guys untuk menghalang pengaruh China di kawasan Natuna tersebut, seperti yang dikatakan oleh admin inilah ya. Mengatakan Indonesia sangat prihatin karena Cina secara sepihak mengklaim bahwa daerah penangkapan ikannya itu meluas ke perairan selatan Kepulauan Natuna di luar 9 garis putus-putus yang ilegal. Lingko, pakar teknologi University di Singapura, mengatakan Beijing tidak akan terlalu baikan Mengingat pengaruh politik Indonesia di Asia Tenggara, walaupun militer Cina jauh hebat atas Indonesia,
tapi pasukan khusus TNI AL bikin takut. Navisil AS laporan bertambah sejumlah kapal asing Cina ke perairan Natuna, Kepulauan Riau menjadi trending topik di Indonesia. Kata Natuna dan Cina masih menjadi kata kunci terbesar di media sosial Twitter, apalagi kasus ini membuat panas hubungan dua negara. Kementerian Luar Negeri sendiri mengaku telah memanggil 2 duta besar Cina yang ada di Jakarta secara diplomatis ini ditempuh agar hubungan baik kedua negara tetap terjaga. Sementara Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Laksda TNI Yuda Margono telah menyatakan operasi siaga tempur. Jika melihat soal kekuatan militer, tentu kekuatan militer Cina jauh di atas militer Indonesia. Dan secara peringkat Cina berada di urutan ketiga, sementara Indonesia berada di urutan ke-16. Dari jumlah pasukan militer Cina juga berada di atas Indonesia. Tapi jangan remehkan kekuatan Angkatan Laut TNI AL, sebab navisil milik Amerika Serikat saja pun ketar-ketir. Mereka adalah pasukan khusus TNI AL Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Dilaporkan bahwa para anggota navisil AS yang secara rutin melakukan latihan bersama dengan Denjaka selalu dibuat geleng-geleng. Ya guys, walaupun China di tangga ke-16 di Global Firepower, tetapi kita tidak boleh remehkan Indonesia walaupun dia di tangga ke-16. Walaupun begitu, kekuatan Indonesia ni memang luar biasa, hingga kan Navy Navy Amerika Serikat pun tidak berani untuk menyerang ataupun untuk melawan Indonesia sendiri. Bayangkan guys, Latihan Denjaka tergolong ekstrim dan juga berbahaya. Misalnya para Denjaka biasa melakukan latihan menembak sasaran dalam jarak dekat dan saling berhadapan menggunakan peluru tajam mereka. Juga melakukan demo penerjunan dari udara untuk membebaskan pemberontak dengan cara terjun di atas atap gedung atau kapal kecil yang sedang melaju di tengah laut. Dan lain sebagainya, pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI AL, para personil Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personil Denjaka bahkan berasal dari personil terbaik yang semula sudah bertugas di Satuan Pasukan Khusus TNI AL. Mereka berasal dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska, atau Intai Amfibi, Marinir atau Taifib. Pembetulan pasukan khusus Angkatan Laut Komando atau Pasusla yang bertugas menanggulangi berbagai macam bentuk ancaman keamanan yang terjadi pada aneka wahana transportasi laut, sipil, kapal perang TNI AL maupun instansi penting yang berada di tepi pantai ataupun di tengah laut. Ancaman juga dapat berupa aksi clandestine, sabotase, penyanderaan maupun pembajakan convention. Sementara itu Cina dinilai takut hubungan dengan Indonesia rusak. Karenanya tugas pemerintah Indonesia didesak menarik duta besarnya dari Beijing dan meninjau ulang seluruh proyek kerjasama dengan Cina, menyusul sikap negara itu yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas JEE di perairan Natuna, Kepulauan Seribu. Pakar kebijakan luar negeri dari Center for Strategy and International Studies atau CSIS, Evan Laksamana menilai langkah pemerintah Islam hanya sebatas melainkan nota protes, tidak mempan sebab persoalan tersebut terus berulang. Menurut Evan, selain meninjau ulang kerjasama dengan Cina, pemerintah Indonesia juga bisa memanggil pula duta besar dari Beijing hingga Cina menarik seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna Utara. Dengan begitu, katanya Indonesia punya posisi tawar yang bagus. Evan mengatakan ada resiko yang mungkin saja terjadi dalam hubungan ekonomi kedua negara meskipun dia meyakini Cina akan melunak melihat sebab tak ingin kehilangan salah satu sumber pasarnya di wilayah Asia. Tapi jika kita... Ya, memang betul lah. Indonesia adalah salah satu, orang kata, rakan juga dengan China di dalam ekonomi dan perdagangan. Jadi di situ, kenapa China hendak menyerang Indonesia jika Indonesia adalah rakan sama perniagaan dengannya? Itu yang kita maksudkan di sini. Kami ambil sedikit resiko, kita rasa China akan lebih rela mundur dibanding merusak hubungan dengan Indonesia dan Asia Tenggara. Betul. Jadi semuanya tergantung niat pemerintah Jokowi untuk ambil resiko. Dan ini yang belum kita lihat selama ini, kata Evan menjawab usulan penarikan Duta Besar Indonesia dari Cina. Pelaksanaan tugas juru bicara Kemenlu Tengku Faisyah mengatakan hal itu akan menjadi opsi terakhir pengelolaan hubungan antara negara dilakukan secara terukur dalam mengelola hubungan tersebut. Termasuk pada saat muncul satu permasalahan ditempuh berbagai pilihan kebijakan dan penarikan dubes lazimnya merupakan opsi terakhir.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexios Gernando menilai persoalan dengan China bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan Code of Conduct yang disusun negara ASEAN, di mana So okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh Inside Militer, katanya di sini gila diplomat Singapura ungkap alasan China tak berani dengan Indonesia. Seperti yang kita tahulah, memang kalau dikatakan di dalam global firepower memang China sangat kuat di tempat kedudukan yang nombor 3 di dalam dunia, tetapi Indonesia di kedudukan ke-16. Tetapi kita jangan memandang enteng ataupun memandang remeh pada Indonesia di tangga ke-16, kerana walaupun mereka di tangga ke-16, kekuatan militer mereka adalah hampir sama kuat dengan China. Kerana kita tahu militer Indonesia mereka sanggup berjuang untuk menjaga kedaulatan negara mereka, dan juga China tidak berani untuk menentang ataupun untuk melawan Indonesia kerana Indonesia adalah salah satu negara yang orang kata daripada sumber perniagaannya adalah sumber ekonominya dan dia punya pabriknya, dan banyaklah China ada di Indonesia ni. Kenapa dia hendak menyerang Indonesia, untuk apa? Sebab di situlah sumber perniagaannya. Betul tak guys? Untuk apa kita menyerang kalau negara itu memberi keuntungan kepada kita? Lebih kurang begitulah lebih kurang yang dimaksudkan oleh admin Inside Militer tersebut. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Bagi anda yang sentiasa support saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda, kerana anda lah saya masih berada di YouTube ini, dan di sinilah Brozul Channel. So guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.